Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 11 part 3. Di sini kita akan diperlihatkan serangan klan Rosso dan kegelisahan Diablo. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, Yuki bersama para badut moderat telah berkumpul untuk merundingkan rencana mereka. Yuki kemudian menceritakan hasil pertemuannya dengan Granbell sebelumnya. Granbell meramalkan Demon Lord Rimuru akan membuat manusia jatuh dan mengacaukan dunia. Banyak darah akan tumpah pada saat itu tiba. Naluri Granbell sebagai mantan pahlawan terpilih memberitahu bahwa dirinya harus melenyapkan Demon Lord Rimuru. Granbell juga memberitahu Yuki tentang harta rahasia Ruminas. Itu adalah senjata pamungkas yang digunakan untuk menyegel Veldora. Senjata itu sebenarnya adalah seorang pahlawan terpilih yang terkuat dahulu kala. Ruminas telah mengendalikan pahlawan itu setiap terjadi perang beberapa ratus tahun. Namun saat ini, orang itu dilindungi oleh Ruminas di dalam tabut suci. Untuk mencuri itu, Granbell akan mengalihkan perhatian dengan memimpin serangan di Grand Cathedral. Sementara itu, Yuki bertugas untuk mencuri tabut suci tersebut. Jika Yuki berhasil mendapatkan tabut suci tersebut, Yuki dapat mengendalikan bidak terkuat untuk mewujudkan ambisinya dan membunuh Rimuru. Dengan begitu, kesepakatan telah dibuat. Yuki dan Granbell pun akan bekerja sama. Setelah Yuki selesai menceritakan hasil pertemuannya dengan Granbell, Yuki pun meminta bantuan Laplace dan Footman untuk mencuri tabut suci di persembunyian Ruminas. Jika mereka berhasil mendapatkan tabut suci dan mengendalikan pahlawan terpilih yang mampu menyegel Veldora, ambisi Cerberus dan Yuki untuk mendominasi dunia tidak lagi menjadi fantasi belaka. Di sisi lain, Granbell telah lelah dengan dunia ini. Dahulu kala, istri Granbell yang sangat ia sayangi telah terbunuh. Bahkan Mariabel yang merupakan penerus dari keluarga Rosso juga telah meninggal. Saat ini tidak ada seorang pun yang cukup untuk memenuhi syarat untuk mengambil peran sebagai penerus Granbell. Dunia ini telah mengambil segalanya dari Granbell. Granbell bergumam, yang terbaik adalah kehancuran. Di balik kerjasamanya dengan Yuki, Granbell memiliki tujuan tersembunyi yang sangat berbahaya. Granbell sudah gila. Dan di sisi lain, Demon Lord Leon telah pergi ke Sarion untuk bertemu dengan Elmesia. Leon dan Elmesia sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Mereka tidak hanya dekat sebagai penguasa dan mitra bisnis, tapi juga sebagai teman. Leon kemudian bertanya kepada Elmesia tentang anak-anak dari dunia lain yang berada di Federasi Jura Tempest. Elmesia menjawab, "Aku telah melihat mereka tampak senang saat di Festival Tempest sebelumnya." Elmesia kemudian memberitahu kepada Leon tentang adanya 5 anak di bawah perlindungan Demon Lord Rimuru. Mereka adalah Kenya Misaki, Ryota Sakiguchi, Gally Gibson, Alice Rondo, dan Chloe Albert. Dan ternyata, dari kelima anak itu ada anak yang bernama Chloe. Chloe adalah nama gadis yang dicari Leon selama hidupnya. Leon berkata, "Jadi sepertinya Rimuru merawat anak-anak dengan cukup baik. Jika demikian, sepertinya ada beberapa orang bodoh yang ingin memanfaatkanku untuk bertarung dengan Demon Lord Rimuru." Elmesia berkata, "Apakah yang kau maksud itu adalah klan Rosso atau organisasi Cerberus, Leon-kun?" Leon pun sangat terkejut dengan jaringan intelijen Elmesia yang sungguh luar biasa. Leon kemudian bertanya tentang seberapa jauh yang diketahui Elmesia. Elmesia menjawab, "Aku mendengar bahwa klan Rosso telah mengerahkan semua pasukan cadangan mereka di utara untuk merencanakan serangan rahasia terhadap Ruberios. Namun untuk organisasi Cerberus, sepertinya mereka agak misterius. Mereka sangat berhati-hati, sehingga informasi yang bisa aku dapatkan dari dalam organisasi sangat terbatas. Selain itu, bawahan G Crimson sepertinya juga mulai bergerak."
Setelah mendengar semua informasi dari El Messia, Leon kemudian memutuskan untuk pergi ke Ruberios. Dan di sisi lain, wilayah Ruberios telah diserang musuh. Rimuru dan Hinata mendapat laporan bahwa 100 pasukan musuh telah menyerang di sekitar Grand Cathedral. Itu adalah tempat di mana semua orang menyiapkan pertunjukan konser musik mereka. Untungnya, Venom dan para bawahannya telah berjaga di sana untuk melindungi anggota band dan anak-anak. Namun, Rimuru tetap tidak tinggal diam. Rimuru kemudian membuka portal dengan Special Domination untuk pergi ke sana bersama Hinata dan yang lainnya. Sesampai di sana, Rimuru memberi perintah kepada Sion dan Diablo untuk melindungi para anggota band dan anak-anak lainnya. Sedangkan Rimuru dan Hinata akan pergi ke medan perang. Di sana terlihat seorang kakek tua yang memiliki aura yang sangat luar biasa. Dia adalah Granbel, sang pemimpin klan Rosso. Granbel kemudian memerintahkan seorang wanita yang bernama Maria untuk memancing Ruminas ke sini. Menanggapi kata-kata tersebut, wanita itu kemudian pergi untuk melaksanakan perintah dari Granbel. Setelah itu, beberapa orang berlari untuk menantang Granbel. Tidak perlu bagi Hinata Sama dan Rimuru Dono untuk menjadi lawanmu. Granbel, kami akan menjadi lawanmu, teriak Nicholas. Nicholas adalah seorang kardinal yang melayani Hinata. Nicholas kemudian menyiapkan serangan sihirnya, sedangkan ketiga kesatria suci maju untuk menghadapi Granbel. Namun sayangnya, Granbel mampu menghadapi ketiga kesatria suci tersebut dengan begitu mudah. Di satu sisi, Nicholas juga telah selesai dengan rapalannya. Dengan begitu, serangan sihir suci Disintegration dilepaskan. Sinar cahaya melintas dan langsung menuju Granbel. Menurut Nicholas, tidak mungkin ada yang bisa bertahan melawan sinar cahaya. Sinar itu akan menghancurkan jiwa target dengan kecepatan cahaya. Namun betapa mengejutkannya, sinar cahaya mematikan itu telah diserap oleh pedang di tangan Granbel. Granbel kemudian akan menyerang dengan teknik pedang mematikan, Melt Slash. Menanggapi hal tersebut, Hinata berteriak dan memerintahkan semua orang untuk segera menyebar. Hinata dengan cepat menangkis serangan Granbel hingga terhempas. Bahkan seketika itu juga, ketika kesatria suci tersebut juga telah dihempaskan dengan serangan tebasan Granbel. Hinata pun berteriak dan berkata, "Apakah kalian baik-baik saja?" Granbel berkata, "Sepertinya aku tidak berhasil membunuh siapapun. Sepertinya keadaanku telah melemah selama bertahun-tahun. Kau juga harus berterima kasih kepada Demon Lord itu juga." Tampaknya, Rimuru telah berhasil melindungi ketiga kesatria itu dengan absolute defense miliknya. Hinata pun berterima kasih kepada Rimuru. Dan tiba-tiba terdengar sebuah ledakan besar di dalam Grand Cathedral. Granbel berkata, "Sepertinya itu adalah ulah Razul. Aku telah memerintahkannya untuk menghancurkan Grand Cathedral." Anak-anak dan anggota band berada di dalam Grand Cathedral. Meskipun Rimuru memerintahkan Sion, Diablo, dan penjaga lainnya di sana, jika mereka mulai bertarung di dalam, beberapa orang mungkin akan dalam bahaya. Karena Rimuru sedikit cemas, dia pun memutuskan untuk pergi ke dalam Grand Cathedral. Namun sayangnya, Rimuru dihadang oleh pasukan Granbel. Granbel berkata, "Demon Lord Rimuru, orang-orang ini akan menjadi lawanmu. Beberapa dari mereka mungkin rekan senegaramu." Lebih dari 10 Outer Worlds menyerang Rimuru secara bersamaan. Sepertinya mereka dikendalikan oleh kutukan seperti Glinda. Bahkan kehendak bebas mereka tampaknya telah dirampas. Mengetahui hal itu, Rimuru berencana untuk menghilangkan kutukan mereka satu persatu dan menjatuhkan mereka tanpa membunuhnya. Kelihatannya mereka tampak berbahaya, tapi sepertinya mereka tidak terlalu menjadi ancaman bagi Rimuru sekarang. Di saat bertarung melawan pasukan Granbel, Rimuru juga mengamati keadaan pertarungan di sekitarnya. Di sana terlihat Hinata telah maju untuk menghadapi Granbel. Tebasan demi tebasan dilancarkan, tapi Granbel dengan mudah menangkisnya. Sementara duel Hinata dan Granbel masih berlangsung, ada pertarungan lain yang lebih menarik perhatian. Ada beberapa pertempuran hebat yang terjadi di dalam Grand Cathedral. Seorang pria dengan baju besi hitam sedang menghadapi Sion dan Diablo. Bahkan energi sihir orang misterius itu melebihi Sion dan Diablo. Rimuru pun terkejut melihat sosok pria misterius itu dan berkata, "Kartu as macam apa itu? Sepertinya dia lebih kuat dari rata-rata Demon Lord." Granbel menjawab, "Itu wajar saja. Untuk memerangi pasukan Demon Lord dan monster yang memusuhi umat manusia, kami memiliki kartu as seperti dia.
Namanya adalah Razul, seorang teman yang aku kenal selama ribuan tahun yang lalu. Rimuru berkata, Razul tidak terlihat seperti manusia pada umumnya. Siapakah dia yang sebenarnya? Granbell menjawab, Razul adalah ras yang menikmati umur panjang, teman dekatku selama masa jayaku. Dia jauh lebih kuat dari Kapten Ksatria Suci, sehingga bawahanmu mungkin kesulitan melawannya. Sion dan Diablo memang dalam pertarungan yang sulit, namun Rimuru yakin tidak perlu khawatir jika Diablo ada di sana. Namun tampaknya terjadi sesuatu yang membuat Diablo terganggu dan tidak fokus dalam pertarungan. Dan tiba-tiba Ciel melaporkan, terdeteksi distorsi spasial yang tidak biasa. Ini adalah indikasi seseorang menggunakan special movement di area wilayah ini. Dengan kata lain, ada seseorang misterius yang tiba-tiba datang ke wilayah ini dengan teleportasi. Diablo mungkin merasakan kedatangan seseorang itu juga, dan itu sebabnya dia tidak berkonsentrasi pada pertarungan. Dengan begitu, Rimuru kemudian mengutus serangga yang berada di dalam bayangan untuk diam-diam memasuki bayangan Sion dan membantu Sion. Alasan Diablo sangat gelisah sepertinya ada hal yang jauh lebih buruk daripada Razul. Agar Diablo bergerak bebas, Rimuru memberi perintah kepada Sion dan Rangga untuk bekerja sama mengalahkan monster yang bernama Razul tersebut. Setelah itu, dengan telepati, Rimuru kemudian memberi perintah kepada Diablo untuk menangani apa yang membuatnya gelisah. Diablo menjawab, baiklah Rimuru sama, aku akan menangani masalahku segera. Diablo bergumam, kufufufu, Rimuru sama telah melihat menembus diriku, dia benar-benar tak tertandingi. Sion berkata, itu tak perlu dikatakan sekretaris kedua, jangan pedulikan itu untuk saat ini, pergilah dan selesaikan apa yang ada di pikiranmu. Diablo berkata, tentu saja, kau pasti sudah memperhatikan juga. Pria bernama Razul itu lebih kuat dari dirimu. Apakah kau yakin dirimu akan baik-baik saja sekretaris pertama Dono? Sion menjawab, aku tidak pernah berharap dirimu mengkhawatirkanku. Sekretaris kedua, maksudku Diablo. Aku mengakui bahwa kau kuat, lebih kuat dariku. Itulah mengapa kau perlu mengalahkan musuh apapun yang berdiri di depan kami untuk menghindari masalah bagi Rimuru sama. Diablo berkata, kufufufu, baiklah Sion, aku yakin kau dapat mengalahkannya. Setelah itu, Diablo kemudian memberi perintah kepada Venom untuk melindungi anak-anak dan anggota band dengan mempertaruhkan nyawanya. Venom pun mematuhi perintah Diablo. Venom berkata, aku berharap Anda berhasil dalam penaklukanmu Diablo sama. Diablo menjawab, diam, tidak ada gunanya bagimu untuk khawatir. Saat Venom mengirim salam kepada Diablo, ia malah dimarahi oleh Diablo. Venom pun pasrah dengan tuannya. Setelah Diablo mempercayakan tugasnya kepada teman-temannya, dia kemudian berteleportasi di tempat seperti gurun yang terletak di luar Ruberios. Sesampai di tempat itu, terlihatlah sosok wanita cantik yang memiliki rambut berwarna biru. Di antaranya terdapat satu pasukan Ksatria Suci yang tergeletak berserakan di sana. Wanita itu kemudian berkata, lama sekali tidak bertemu Noir. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.